selama seminggu. Kita dipimpin oleh Tuhan selama seminggu. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Kita saat ini karena penyertaan Tuhan, kita boleh duduk diam di kaki Tuhan, boleh memuji Tuhan. Kita saat ini kita mengatakan Dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Mana kita selalu berdoa hadapan Tuhan. Pada saat kita hati kita gelisah, kita bawa pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan bila Dia hanya sejauh doa. Dia
jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami di dalam setiap saat, setiap waktu, terutama di saat pandemi ini. Tuhan tetap memelihara kami, menjaga kami, sehingga mesbah di dalam ibadah buat kami tetap ada, mesbah doa, mesbah di dalam setiap kami minggu pun ada keluarga kami. Kami percaya Tuhan itu atas pertolongan Tuhan, karena Tuhan telah baik dan sangat amat baik bagi kami. Tiba saatnya Tuhan di dalam ibadah keluarga kembali Tuhan minggu ini kami berkumpul di dalam satu mesbah Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah Tuhan, di mana pujian penyembahan telah mengangkat yang begitu indah bagi kami, dan juga kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus Tuhan turun atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami dalam firman Tuhan. Kembali kami belajar dalam Mazmur Daud Tuhan yang mengubahkan hidup kami, yang memberikan kami tentang pengertian kebenaran akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bersama-Mu di dalam salib kuasa Tuhan Yesus bersama dengan keluarga. Kami percaya teman-teman kami juga Tuhan, saudara kami dimanapun mereka Tuhan saat ini, yaitu dalam ibadah online mereka, Tuhan pimpin dan biarlah pada minggu ini mereka dikuatkan kembali Tuhan di dalam mesbah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan menuntut kudus kami, ampuni dosa kami, kuasai kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kami percaya kami patahkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang kita katakan, amin. Kita baca dari Mazmur 111, Papa 1 sampai 10, bagi dua mama ya. 111. 1 sampai 10, kami 5, Papa 5. Terus Dede Mokoko 112, 1 sampai 10 juga. Mazmur 11. Jadi mama 5, Papa 5, 1 sampai 10, itu Mazmur 11. Dede Mazmur 12, 1 sampai Mokoko 10 juga. Dede 5, Koko 5. Ya. Udah. Kita baca firman Tuhan. Bapak, mama di temanya kebajikan Allah. Dalam Kamus 111 ayat yang pertama, Bapak baca, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu mengasihi dan penyayang. Ayat 5 terakhir, diberikannya lah rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala kitanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 5. Bahagia orang yang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasih di bumi. Angkatan orang yang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang pagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebijakannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya, di Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur ini mengenai bagaimana kebajikan Allah. Di dalam firman Tuhan kejadian Mazmur 111 ini mengabarkan bagaimana tentang Tuhan mengajarkan kita tentang yang ayat 111 ayat yang ke-9. Dikatakan situ, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkan supaya perjanjian itu selama-lamanya atas namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian padanya yang untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa kebajikan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang dijadikan buat kita. Maka itu diingatkan buat kita pada siang ini bahwa perintahnya adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagi semua orang yang melakukannya itu dikatakan berakal budi baik. Pujian-pujian
yang padanya tetap untuk selama-lamanya. Seperti saat ini kita memuji Tuhan untuk keluarga, untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan kita tidak putus-putusnya tiap saat, apalagi di masa pandemi ini. Inilah permulaan daripada hikmat akan takut akan Tuhan. Kita bersama-sama memiliki akal budi, memiliki pengetahuan, memiliki segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ayat yang berikutnya di dalam Mazmur 112 dikatakan di situ, anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan berbakti. Artinya kita tahu bahwa anak cucu kita, keturunan kita akan tetap perkasa di bumi, meskipun ada masa pandemi saat ini yang memberikan tekanan, yaitu faktor kesehatan kita, bahkan nyawa kita. Tapi kita percaya Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita, seperti pujian tadi menguatkan kita siang hari ini. Dan inilah mengingatkan kita semua bahwa Tuhan yang memberikan kebahagiaan bagi orang benar, bahwa orang benar selalu anak cucunya perkasa di bumi. Jadi kita tahu anak Tuhan di dalam perlindungan serta cucu-cucunya. Kedua, dikatakan juga di situ harta kekayaan yang ada dalam rumahnya, di mana harta kekayaannya terutama keluarga, semua yang ada dari orang tua, dari papa, mama, bahkan juga kepada anak-anak besar maupun anak yang paling kecil, paling bontot, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan kekayaan secara jasmani, rumah, perusahaan, bahkan juga mungkin mereka kekayaan daripada simpanan mereka tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Karena situ tetap katakan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan berkati. Yang ketiga, Tuhan katakan juga di situ bahwa gelap terbit, ya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, mengasihi dan menyayangi orang yang adil. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan telah terbit daripada kegelapan, telah timbul, yaitu namanya terang. Terang Yesus menyinari kita semua, memberkati kita semua, satu keluarga, anak-anak papa dan juga istri papa, bahkan juga teman-teman kita yang mungkin menyaksikan atau melihat tayangan video kita ini, untuk kita ingat sama-sama tentang bagaimana orang benar selalu di dalam perlindungan Tuhan. Dan dikatakan juga di situ bahwa orang bujur, ya, yang menaruh belas kasihan akan memberi pinjaman dan melakukan usahanya dengan wajar. Kita tahu bahwa kita disuruh oleh perintah Tuhan untuk menaruh belas kasihan kepada siapapun juga, terutama kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan saat ini. Apalagi di masa pandemi ini, semua kekurangan dengan masalah ekonomi, sandang, pangan, papan. Ini kita lihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan pun bekerja untuk bersama-sama bergotong royong, saling menguatkan. Bahkan pemerintah sendiri telah memberikan bantuan pada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Inilah bukti tanda bagaimana Tuhan mengajarkan permulaan hikmat, dan itu awal bagaimana kita takut akan Tuhan. Dan inilah Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa di dalam Tuhan juga dikatakan ia tidak takut kepada kabar celaka, hati yang tetap penuh percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 ini menyatakan bahwa anak-anak Tuhan meskipun mendengarkan berita-berita pandemi yang begitu berat, begitu besar, dan proses-prosesnya begitu belum tahu kapannya, tapi kita tahu bahwa Tuhan akan menjaga kita daripada kecelakaan, terutama dalam masalah virus COVID-19 ini yang sangat membahayakan di dalam tengah-tengah hidup masyarakat kita, terutama kita umat Kristiani. Maka itu kita percaya di dalam Tuhan juga diajarkan membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebijakan tetap untuk selama-lamanya, tanduk meninggi dalam kemuliaan Tuhan. Artinya kata apa? Tadi kita ingatkan ayat pertama tadi di dalam Tuhan katakan ayat yang kelima, orang bujur menaruh belas kasihan. Jadi mengakurkan, kita ingatkan berbagi-bagi, juga menunjukkan bahwa kita menjadi orang bujur di tengah-tengah orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang yang kesusahan. Kita lebih mendahulukan mereka. Kita percaya untuk selama-lamanya tanduk kemuliaan Tuhan untuk kita, dan kita akan dimuliakan karena kesungguhan kita sebagai anak Tuhan, saling berbagi, saling kita mengasihi. Dan ayat yang terakhir
Ingatkan kita poin berikutnya, Tuhan katakan orang fasik melihat lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasan. Ingatkan kita anak-anak Tuhan bahwa kebahagiaan orang benar tidak usah takut. Dan orang fasik yang mau menggagalkan kita, mau memberikan kita celaka, mau membuat kita susah, akan mengalami namanya rasa sakit di dalam kehidupannya, karena dia tidak bisa menghancurkan kehidupan kita, bahkan kehidupan rumah tangga kita, bahkan juga kehidupan kita, karena mereka tahu mereka berhadapan kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu melalui diri Yesus Kristus di dalam perlindungan bagi kita. Maka inilah hikmat takut akan Tuhan menjadi hikmat permulaan. Dan situ juga dikatakan keinginan orang fasik akan menuju kebinasan. Jadi kita diajarkan kalau kita jangan melakukan tentang hal kefasikan, maka itu akan menuju kepada binasa. Inilah kira-kira firman Tuhan yang kita belajar bagaimana kebajikan Allah dan juga kebahagiaan orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkan tentang masa-masa kehausan dunia, terutama kita menjadi orang fasik, itu akan menuju kepada kebinasaan. Mari kita percaya, jadilah kita menjadi orang baik yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Anak-anak cucu kita disertai Tuhan, kekayaan kita disertai Tuhan, harta kita disertai Tuhan. Bahkan di dalam masalah apapun, dalam terbit masalah kita kegelapan, akan terbit masalah keterangan bagi kita orang benar. Inilah yang kita percaya, Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan keluarga kita. Biarlah pada minggu ini kita terus percaya Tuhan menyertai kita di dalam ibadah mesbah doa kita maupun mesbah keluarga kita. Puji Tuhan. Mari teman-teman kita percaya, kita serahkan dalam Tuhan. Dan juga saudara-saudara kita yang mungkin menyaksikan tayangan ini, kita percaya menjadi berkat bagi mereka, dan biarlah kuasa Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa di dalam firman Tuhan yang dipindah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Tuhan firman ini menjadi rema di dalam keputusan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tolong bagi kami saat pandemi ini Tuhan, yang kami tidak tahu kapan selesainya. Bahkan kami dengar anak-anak sekolah mungkin akan normal tahun 2001, dan juga para pekerja-pekerja yang mereka dibagi shiftnya, dan juga tetap pemerintah menyuruh kita untuk menjaga protokol kesehatan. Dan ini menjadi dasar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang pada dasar yang memiliki hikmat, yaitu takut akan Tuhan, akan selalu disertai oleh Tuhan. Dan biarlah orang-orang penyomong, orang-orang fasik yang kita tahu mereka meledek kita, menghina kita, bahkan menghujat kita, yang kita semua percaya bahwa kita memegang nama Yesus Kristus. Biarlah mereka, kalau mereka masih tetap berbuat jahat bagi kita, mereka akan mengalami rasa sakit mereka sendiri, hati mereka sendiri. Dan mereka sendiri tahu bahwa perbuatan itu mereka akan tanggung, dan mengakibatkan mereka akan masuk di dalam penghukuman Tuhan. Maka itu kami percaya Tuhan, pada siang ini semua teman-teman kami, orang-orang percaya yang tetap meneguh, tetap setia, tetap takut akan Tuhan, mendapat berkat di dalam kasih Tuhan. Terutama kami percaya anak-anak kami diberkati Tuhan. Vincent sudah naik kelas, keponakan sudah lulus, istri hamba Tuhan tetap lindungi dan pekerjaannya, hamba juga dilindungi dalam kesehatan, dan dalam juga terus mencari peluang usaha. Kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, biar menjadi rema di dalam kebenaran, nama Tuhan saja ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Bapak, ampuni kalau ada kata penyampaian yang kurang baik, dan biarlah Tuhan sekali lagi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kami hari ini kita mengatakan terima kasih Yesus.
ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua satu persatu. Percaya berkati Pak Pendeta Hani membawakan firman. Berkati Bapak Pendeta Hani semakin hari semakin heran. Pakai Bapak Hani Bapak Sudah. Berkati juga anak-anak Amin, Nathan dan Vincent dan juga hamba. Dan percaya firman yang Tuhan taburkan boleh menguatkan kami semua. Tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi kami firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami, boleh menguatkan kami semua dalam hidup ini Bapa. Beri kami jalan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus sudah memberikan firman ini dalam kehidupan kami, dalam hati kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak Yesus sudah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Serahkan hidup ini dalam tangan kasih Kristus. Haleluya, amin. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamahlah